Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yunlong. Hari ini hari yang spesial karena kami merayakan ulang tahun ke-7 ya. 7th anniversary dari Jem International, dan itu berarti termasuk Jem Macau dan juga Jem Yunlong. Walaupun GSJA Jem Yunlong tepatnya dimulai pada tanggal 17 Agustus 7 tahun yang lalu ya. Jadi bulan Agustus nanti di Yunlong kita akan merayakan juga secara pribadi untuk Jem Yunlong ulang tahun gereja Jemaat Indonesia kita. Tapi hari ini adalah perayaan di Macau yang juga termasuk untuk Jem Yunlong itu sendiri, karena ini adalah perayaan untuk Jem Internasional. Dan untuk itu saya ingin membawakan tema khotbah hari ini, melawan iblis. Kenapa melawan iblis? Karena 7 tahun adalah angka yang sempurna, saudara-saudara ya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dalam 7 hari, dan di hari yang ke-7 saat dia selesai menciptakan segala sesuatunya, dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan ya. Dan seringkali orang mengira Tuhan berhenti dan sudah langsung selesai aja ya, karena ada dikatakan Tuhan beristirahat dari pekerjaan penciptaannya ya. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa pada hari yang ke-7 pula Tuhan memberkati segala ciptaannya. Jadi sebenarnya saat Tuhan berhenti, itu berhenti dari penciptaan. Di saat dia berhenti dari pekerjaan penciptaan, di saat yang sama Tuhan mulai bekerja di dalam maintenance ya. Maintenance itu artinya kan perawatan ya. Jadi karena segala sesuatu sudah diciptain, maka segala sesuatu mulai berjalan, saudara-saudara ya. Jadi itu harus ada maintenance-nya, harus ada perawatannya. Jadi disitulah Tuhan mulai menjaga segala ciptaannya, termasuk saya dan saudara umat manusia ya. Terlebih lagi saat kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka Tuhan pastilah akan merawat iman saya dan saudara, asal saja saya dan saudara mengizinkannya ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara bahwa di dalam perawatan yang dilakukan Tuhan ini, iblis tidak tinggal diam, saudara-saudara. Iblis akan berusaha menjatuhkan saya dan saudara-saudara. Tetapi mari kita lawan iblis, saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan cara-caranya kepada saya dan saudara dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan bacakan hari ini. Untuk itu langsung saja saudara-saudara kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ya, ayatnya yang ke-8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ya, kita bacakan bersama-sama saudara-saudara ya. Seperti biasa, yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kalau tidak bisa, tidak masalah, sambil duduk dan membaca bersama atau bahkan mendengarkannya dengan seksama. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Semuanya sudah siap? Kita bacakan bersama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur 7 tahun sudah perjalanan kami bersama Engkau di dalam Jesus Life Ministry. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan terus bersama-sama dengan kami, baik di Macau, baik itu di Yunlong, Hong Kong, Tuhan. Untuk itu berbicara kepada kami Tuhan hari ini, supaya kami semakin dikuatkan Tuhan di dalam langkah iman kami pertama-tama, tapi juga kemudian di dalam kebersamaan kami sebagai sidang jemaat Jesus Life Ministry. Untuk itu Tuhan, sekali kami berdoa Engkau berbicara kepada setiap kami. Tutup bungus kami dengan kuat kuasa darah-Mu supaya kami boleh fokus hanya kepada Engkau saja. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang melayani kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, pertama-tama kita harus mengerti bahwa lawan kita adalah iblis, bukan manusia ya. Lawan kita adalah iblis, bukan manusia. Jadi pada saat kita belajar dengan instruksi-instruksi yang kita akan dengarkan ini, ya kita terapkan kepada iblis, bukan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Nanti kita akan menyentuh topik di mana apakah gaya hidup kita menyedihkan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau itu menyedihkan Tuhan, maka kita melawan bukan melawan orang-orang di sekeliling kita yang membawa pengaruh-pengaruh buruk tersebut, tetapi kita melawan iblis yang mencobai kita untuk mengikuti gaya hidup tersebut. Sementara kita tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka pun juga bisa ikut melawan si iblis dan akhirnya ikut di dalam perjalanan kita kepada kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ada 3 hal bagaimana caranya kita dapat melawan iblis.
ya. Bagaimana caranya kita dapat melawan pencobaan-pencobaan yang iblis siapkan, ya, atau iblis rancangkan untuk saya dan saudara-saudara. Yang pertama adalah sadarlah. Katakan kanan kiri, sadarlah. Oke. Nah, saudara-saudara, ayat ke-8 dari 1 Petrus 5 berkata sadarlah. Ya, itu kata yang pertama, sadarlah. Ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi sadar bahwa si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Bahwa si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, bahwa si iblis muter-muter, ya, siap siaga. Kalau ada korban yang lengah, langsung dia terkam dan jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam rancangan iblis tersebut. Nah, kita diajak untuk sadar, ya. Kenapa? Kalau nggak sadar, gimana kita mau lawan iblis? Bayangkan saudara, ya, orang mabok. Saudara tahu kalau orang mabok itu paling suka bikin huru-hara. Tanpa sadar bahwa mereka dalam keadaan mabok, mereka juga nggak bisa berantem. Ya, tapi sering sekali orang mabok ngajak berantem orang, siapapun yang ada di sekelilingnya. Akhirnya, ya, yang si pemabok ini juga yang bonyok. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak sadar. Mereka cuma melihat lawannya segede apapun juga, mereka melihat, wah, kecil, ya. Ini tidak seperti Daud melihat Goliat, saudara-saudara. Kalau Daud melihat Goliat kecil, itu dengan keadaan sadar. Dia sadar, dia tidak mabuk, dia tahu Goliat besar, tetapi dia lebih tahu lagi bahwa Allahnya lebih besar. Nah, kalau orang mabuk ini, dia ngelihat Goliat sebesar itu, dia bukan memikirkan Tuhan, tapi dia memikirkan bahwa Goliat ini ukurannya kecil. Bisa bedakan, ya, Daud sadar Goliat besar, tapi dia lebih sadar lagi bahwa Allah lebih besar dari Goliat. Tapi kalau orang mabuk, orang yang nggak sadar, ngelihat Goliat dikira kecil, main-main. Ya, akhirnya kita kalah, saudara-saudara. Orang yang nggak sadar, tahu itu adalah dosa, dia coba main-main. Tahu itu adalah api, dia coba dekat-dekat. Akhirnya terbakar, saudara-saudara. Itulah sebabnya hal yang pertama sangat sederhana dan to the point, kita harus sadar. Karena kalau nggak sadar, saudara-saudara, gimana saudara mau berantem? Dengan keadaan mabuk, saudara nggak bisa berantem. Ya, saudara kalau nggak sadar, gimana bisa melawan si iblis? Saudara harus sadar bahwa iblis bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu terus, ya. Bukan cuma 7-Eleven, bukan cuma Circle K, ya, bukan cuma 24-hour park and shop, ya, yang buka 24 jam. Iblis bekerja 24 jam dan kita harus sadar ini. Nggak ada kata kita sadar, ya, iblis bekerja tengah malam. Jadi hati-hati dengan gaya hidup malam. Saudara, hati-hati, gaya hidup siang juga berbahaya, apalagi hari Minggu kalau di Hong Kong. Ya, liburannya kan hari Minggu, akhirnya nongkrong-nongkrong. Dengan siapa? Dengan laki-laki yang bukan suaminya, padahal di Indonesia sudah punya suami. Ini juga harus sadar bahwa nggak cuma malam, nggak cuma siang, nggak cuma pagi. Setiap saat iblis bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Benar, hari Minggu yang harusnya dipakai ibadah saja, berapa banyak anak Tuhan yang nggak sadar dan akhirnya tidak beribadah dan malah nongkrong-nongkrong dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya. Itulah sebabnya yang pertama sangat sederhana, saudara perlu sadar. Karena apa? Karena sekali lagi iblis keliling-keliling seperti singa yang siap menerkam saat korbannya lengah. Yang kedua, katakan kanan kiri yang kedua. Firman Tuhan masih di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, setelah sadarlah, berjaga-jagalah. Ya, jadi nggak cukup saudara untuk sadar bahwa iblis berjalan keliling 24 jam. Tapi kita juga harus berjaga-jaga, ya, untuk memastikan bahwa singa yang berkeliling tersebut, ya, dia tidak bisa, ya, untuk masuk ke dalam daerah di mana kita merasa aman, ya. Saya pakai perumpamaan, kalau tadi iblis berkeliling di sekeliling rumah kita, nah, kita ada di dalam rumah, kita sadar bahwa iblis itu ada di luar rumah. Nah, kita jangan sembarangan keluar. Tahu ada singa ada di luar, kita bisa diterkam. Nah, itu sadar. Tapi berjaga-jaga itu, ya, artinya kita masih tetap di dalam rumah, singanya masih ada di luar rumah. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga dan lengah, pintu kebuka tanpa kita tahu, singa bisa masuk. Jadi walaupun kita tidak keluar rumah, singa punya kesempatan untuk masuk dan menerkam saya dan saudara. Dan itulah sebabnya nggak cukup cuman sadar, kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Supaya jangan sampai iblis masuk dan akhirnya menerkam juga. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, ya kita mungkin sadar. Ya, kalau nongkrong-nongkrong dengan orang itu, ya,
dengan grup-grup itu akhirnya kita jadi ikut. Jadi kita nggak nongkrong-nongkrong. Kita sadar ya kalau hari Minggu kita harus ibadah. Sadar semua itu. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga dalam hal apa? Misalnya saat saudara disakiti oleh suami. Saudara sangat mudah. Tadinya sadar nggak akan mau saya hidup dengan gaya hidup yang begitu nongkrong-nongkrong dengan laki-laki yang bukan suami saya. Tapi sekali kita mendapati suami kita mengecewakan kita, ya kita nggak berjaga-jaga dengan kita punya hati. Kita nggak berjaga-jaga dengan keadaan bahwa kita sewaktu-waktu bisa disakiti atau dikecewakan. Akhirnya kita kecewa, kita kepahitan, saudara, sudah buyar semua itu sadarnya sampai berjaga-jaganya buyar semua. Kenapa? Karena kita dengan mudahnya langsung berpikir, kalau suami saya bisa seperti itu, saya juga bisa seperti itu. Ya, ini tidak berjaga-jaga. Tetapi kalau saudara berjaga-jaga, saudara bukan saja sadar bahwa tidak bisa berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka kumpul kebo seperti itu, ya. Tetapi saudara juga berjaga-jaga. Sekalipun saya disakiti oleh suami, bukan berarti saya harus merendahkan diri saya untuk hidup dengan keadaan kumpul kebo seperti demikian, ya. Nah, saudara, itulah sebabnya mari saudara kita berjaga-jaga. Ada contoh lain, saudara-saudara ya. Nah, berapa banyak security guard yang sadar tapi tidak berjaga-jaga, ya, security guard di building. Mereka sadar, mereka nggak ketiduran, ya, mereka nggak mabuk, udah pasti ya. Tapi mereka tidak berjaga-jaga. Artinya bukannya mereka jaga ngeliatin CCTV, ngeliatin orang yang masuk, tapi mereka mainin Facebook, saudara-saudara. Berapa banyak yang karena hal tersebut akhirnya tetap saja ada rumah-rumah yang kebobolan, dirampok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena walaupun mereka sadar, tidak tidur, tidak mabuk, mereka harusnya melihat ke CCTV, mereka melihatnya ke sini. Mereka melihat ke Facebook. Oh iya nih ada updatean baru, ada postingan baru. Jadi pada saat ada pencuri, perompak masuk, mereka nggak berjaga-jaga, ya tetap kebobolan, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita perlu sadar dan berjaga-jaga, ya. Ada amin? Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-9 berbunyi, lawanlah dia. Ya, lawanlah dia. Nah, ini poin yang ketiga. Katakan kanan kiri poin yang ketiga, yaitu lawan si iblis. Gak cukup saudara hanya sadar dan berjaga-jaga, tapi tidak melawan. Perumpamaan singa tadi yang saya berikan, yang pertama saudara sadar, singa ada di luar, saudara gak keluar supaya tidak diterkam. Tapi kalau lengah, pintu terbuka, singa tetap bisa masuk, ya. Tapi kalau saudara berjaga-jaga, tidak lengah, pintu tidak pernah terbuka, maka saudara tetap aman di dalam benar. Nah, permasalahannya satu. Saudara kalau kehabisan bahan makanan, gimana saudara bisa survive? Ya, saudara tetap perlu keluar. Itulah sebabnya saudara perlu melawan singa itu. Karena biar bagaimanapun juga, kalau saudara hanya sadar ada singa di luar, hanya berjaga-jaga supaya singa gak masuk, singa itu tetap terus ada di luar, tetap mengelilingi rumah saudara. Selama saudara tidak lawan singa itu, dia tetap ada di luar, tetap siap sedia untuk menerkam saudara. Kalau saudara sudah keburu kelaparan, lemes, mau keluar cari makanan, jangankan lari, saudara-saudara. Ya, mau jalan aja sudah susah, langsung diterkam. Jadi mumpung saudara masih punya kemampuan, ya, di sini dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Mumpung saudara masih punya iman yang teguh, belum goyah sana sini, lawan itu iblis, lawan gaya hidup yang tidak baik, lawan, saudara-saudara. Tidak cukup dengan sadar dan berjaga-jaga, ya. Dalam sebuah perang, ya, tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada perlawanan, ya. Itu yang terjadi tadi pada saat saya sebutkan contoh Daud dan Goliat. Sebelum Daud, ya, turun tangan, maka tidak ada kemenangan baik dari sisi Filistin, baik sisi bangsa Israel, ya. Dua-duanya tidak mau saling serang. Tetapi pada saat Daud mengambil keputusan, aku akan melawan Goliat ini, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, saudara-saudara. Nah, kalau seandainya saudara tidak melakukan perlawanan kepada iblis, maka bahaya itu akan tetap ada. Iblis akan menantikan saudara dalam keadaan lengah, saudara dalam keadaan susah, saudara dalam keadaan kecewa, dalam keadaan lemah, ya. Maka dia akan menyerang juga. Itulah sebabnya saudara, tidak cukup saudara hanya sadar dan berjaga-jaga. Saudara harus menuntaskan pada saat itu berbicara tentang iblis, tentang dosa, harus menuntaskan dan melawan sampai tuntas supaya iblis tidak bisa lagi menyerang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, kalau ini saudara lakukan, maka saudara, ya, ini akan menjadi sebuah maintenance atau perawatan, ya, yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara saya dan saudara
dengan Tuhan kita, ya. 7 tahun kita sudah bersama-sama. Artinya belum selesai, saudara-saudara. Ya, 7 tahun itu walaupun orang bilang, oh ya 7 tahun ya. Ada gereja yang sudah besar, ada yang gereja kecil. Gereja kita ya masih tetap aja komunitas, tapi saya tidak masalah, saudara-saudara, karena Allah saya dan saudara tetap ada bersama-sama dengan saya dan saudara-saudara. Ya, apalagi 7 tahun itu kalau kita punya mentalitas, oh kita sudah besar, kita sudah selesai. Itu berbahaya sekali. Karena Tuhan saja setelah 7 tahun tidak selesai. Dia cuman selesai dari pekerjaan penciptaan, tetapi dia mulai mengerjakan perawatan daripada ciptaan-ciptaannya. Maka saudara-saudara, mari kita lakukan itu. 7 tahun sudah kita bersama, masih ada begitu banyak tahun-tahun di depan saya dan saudara-saudara. Maka kita masuk ke dalam periode perawatan untuk mengizinkan Tuhan merawat saya dan saudara, iman saya dan saudara, dapatkan komunitas kita di dalam sidang jemaat Gem ini, ya. Mari kita terus jaga iman kita, dan mari kita terus layani Tuhan. Shalom, puji Tuhan, happy 7th anniversary untuk semua Gemers, dan selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merayakan ulang tahun ke-7 daripada Gem Internasional, Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan, Kau tolong kami di dalam jalan iman kami, Tuhan, untuk terus sadar, berjaga-jaga, dan melawan iblis yang senantiasa mencoba untuk menjatuhkan kami, Tuhan. Dan kami akan mengizinkan Engkau untuk terus merawat kami, Tuhan, melakukan maintenance dalam iman kami, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami kepada Engkau, terkhusus di dalam sidang jemaat Jesus Alive Ministry, Tuhan. Kami mau serahkan Jesus Alive Ministry ke dalam tangan-Mu, biarlah apa yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan berkati semuanya.